Pada episode sebelumnya, wajah iblis tua Hou tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Matanya mencari sumber suara. Xiao Yan, yang menutup matanya, perlahan membukanya saat ini. Sepasang mata di sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiao Yan. Mereka tidak mengira Xiao Yan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara lisan di sini tidak akan menguntungkanmu, iblis tua Hou memandang Xiao Yan dan tertawa dingin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiao Yan saat dia berbicara, namun dia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyuman mengejek melintas di matanya. Xiao Yan hanya menyeringai saat iblis tua Hou tertawa dingin. Setelah itu, dia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Berdengung. Kuali api di depan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara sedikit bergetar saat dia perlahan berdiri. Ini. Banyak orang mengungkapkan wajah terkejut saat melihatnya berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api, penatua pertama yang berpakaian linen di atas panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa mengungkapkan keterkejutan di mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Bahkan dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat merasakan apapun, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang meragukan tetua pertama. Banyak mata terkejut langsung tertuju pada Xiao Yan. Trik belaka. Iblis tua Hou juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkomentar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang jelas saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan cepat membengkak di depan banyak pasang mata. Boom! Kuali api tidak dapat bertahan setelah naga api membengkak. Itu mengeluarkan ledakan keras dan meledak. Gelombang api panas meledak ke segala arah. Dalam sekejap menyebabkan suhu puncak gunung ini melonjak. Beberapa alkemis terdekat buru-buru mundur dengan ekspresi berubah. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api membengkak hingga panjangnya ribuan kaki. Itu bertahan di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Bahkan awan pil petir 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Junior, apa yang kamu rencanakan? Hati iblis tua Hou tenggelam setelah melihat awan petir 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Dia segera menjerit keras. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Matanya tiba-tiba tertuju pada iblis tua Hou. Tangisan dingin yang mengandung tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang iblis tua Hou hingga darah di tubuhnya bergejolak. Dia terhuyung mundur. Terlepas dari kemampuan alkimianya, kekuatannya berada pada level yang bisa dibunuh oleh serangan acak dari Xiao Yan. Anda! Iblis tua Hou sangat terkejut dan marah setelah dipaksa mundur oleh tangisan dingin Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melebihi ekspektasinya. Xiao Yan tidak berlebihan setelah mengejutkan iblis tua Hou karena ini masih menara pil kecil. Sesepuh itu tidak akan senang melihatnya menyerang iblis tua Hou. Dia segera mendapatkan kembali fokusnya dan melihat naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah, membentuk banyak gambar dalam prosesnya. Pil aglomerasi naga api. Setelah rantai segel terus-menerus dibentuk oleh tangan Xiao Yan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini, fluktuasi pil obat? Ekspresi terkejut muncul di wajah banyak alkemis setelah mereka merasakan fluktuasi ini. Mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk suatu benda dan menyembunyikan pil di dalamnya. Ini adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan ini, kan? Bagaimana Xiao Yan mengetahui hal ini? Xuan Kongxi berteriak kaget ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan tersebar dari tubuh naga api di langit. Ini, Yao La membuka mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat objek untuk menyimpan pil di dalamnya diperlukan pengendalian api dan kekuatan spiritual seseorang untuk mencapai tingkat yang sangat sulit dicapai.
Seorang alkemis normal, termasuk dia, tidak akan berani menggunakan metode ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi merasa kagum dengan pemandangan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiao Yan. Seruan naik seperti gelombang. Jumlah orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode pemurnian pil ini tidak melebihi 5 orang. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Beberapa sesepuh di panggung batu saling memandang dan menghela nafas dengan lembut. Boom! Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih kuat, suara gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung itu redup saat awan berkumpul dengan cepat dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu. Sebaliknya, warnanya sangat hitam pekat. Awan hitam menyebar di langit. Meskipun tidak ada gemuruh guntur, jiwa setiap orang tampak gemetar saat mereka melihat ke dalam awan hitam pekat itu. Mereka sepertinya mampu menarik perhatian seseorang. Awan petir 9 warna di atas kepala iblis tua Hou dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar. Tampaknya ia telah menemui sesuatu yang buruk. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakuti awan petir 9 warna. Mata banyak orang sedikit menyusut saat melihat pemandangan ini. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang dapat menarik pil petir 9 warna, adalah pil obat tingkat yang lebih tinggi. Di atas tingkat 8, adalah tingkat 9 yang legendaris. Xiao Yan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9. Pada saat ini, bahkan guru alkemis yang sangat berpengalaman pun mengungkapkan ekspresi menarik. Petir iblis hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Penatua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat awan hitam di langit, yang dipenuhi dengan aura aneh. Mata Xiao Yan juga tampak muram saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit dari tanah terbuka. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan ini. Energi semacam ini jauh lebih kuat daripada pil petir 9 warna. Lapisan awan hitam terus berputar di langit jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Tidak ada suara gemuruh yang menggelegar, tetapi justru keheningan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. 10 menit setelah awan hitam terus bergejolak, sebuah lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih hitam seluruhnya. Itu tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba terbentuk di sekujur tubuh Xiao Yan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya keluar dari tubuhnya tanpa menahannya. Ci! Suara yang tidak biasa keluar dari lubang setelah aura Xiao Yan melonjak. Segera setelah itu, petir hitam setebal lengan meledak dengan keras. Diam-diam ia bergegas menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya memperlihatkan wajah terkejut ketika mereka melihat petir hitam ini. Kelihatannya tidak besar, tapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiao Yan menatap petir hitam, yang bahkan menyebabkan dia merasakan bahaya. Dia menjentikan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka setan langit, yang bisa menyerap pil petir, tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Boom! Petir hitam melintas dan muncul di atas kepala boneka setan langit pertama sebelum menyerang tubuhnya. Kali ini, boneka iblis langit, yang belum pernah gagal sebelumnya, langsung menjadi kaku saat petir hitam menyentuhnya. Tubuh kerasnya mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi debu. Bum bum bum. Setelah boneka iblis langit pertama dihancurkan, 4 boneka iblis langit yang tersisa tidak dapat secara efektif memblokir sambaran petir ini. Tubuh mereka menegang saat mereka menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum meledak menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka iblis langit. Dia tidak mengeluarkan boneka iblis langit lagi. Jelas mustahil bagi boneka iblis langit untuk menyerap energi destruktif di dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Dia harus bertindak secara pribadi. Hah! Xiao Yan dengan lembut mengembuskan napas udara di dalam hatinya. Dia melangkah maju dengan 1 kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api.
Dia mengangkat kepalanya, dan matanya yang hitam pekat menyaksikan sambaran petir hitam menyerbu ke arahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat dia melihat petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung sepertinya ditarik oleh sesuatu yang berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit Dousheng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu. Seorang Dousheng dapat mengandalkan energi ini untuk menciptakan serangan destruktif bahkan setelah tubuh mereka kehabisan Douki. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari seorang elit Dousheng. Hancurkan! Energi menakutkan berkumpul di tangan Xiao Yan. Kecerahan sebening kristal bersinar dengan kilau yang mempesona. Selanjutnya, sebuah tinju dihantamkan dengan kejam ke petir hitam di depan banyak mata yang terkejut. Boom! Setelah tabrakan, badai destruktif yang menakutkan segera menyapu segala arah bersama manusia dan kilat di titik asalnya. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi pecahan kaca saat diledakkan dengan suara pecah. Tidak jauh dari situ, pil petir berwarna-warni di atas kepala iblis tua Hou hancur lebur oleh badai yang mengerikan ini. Ekspresi iblis tua Hou menjadi sangat menarik saat dia menatap ke langit, yang langsung menjadi kosong. Gemuruh. Badai energi yang menakutkan mengamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam pada saat ini. Ruang angkasa sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi kebanyakan orang berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit. Meski mereka sudah hidup bertahun-tahun, masih sangat jarang mereka melihat bentrokan sebesar ini. Mereka semua memahami bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka dilanda badai energi itu. Bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Xiao Yan itu berani bertarung melawan petir iblis hitam. Beberapa tetua di panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiao Yan melayangkan pukulan. Xiao Yan itu adalah Dousheng bintang 1. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam. Penatua pertama yang berpakaian linen melirik ke langit dan berbicara dengan suara lemah. Petir iblis hitam ini mungkin tidak sebanyak pil petir tingkat 9, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Bansheng tidak akan berani dengan sembarangan menerima serangan itu dari sebelumnya. Dousheng bintang 1. Keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka bergetar setelah mendengar perkataan pria berpakaian linen itu. Meskipun mereka telah menyimpulkan kekuatan Xiao Yan, tanpa sadar hati mereka terkejut ketika mendengar tetua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Bansheng setelah mengalami banyak kesulitan, namun Xiao Yan ini telah melampaui mereka di usia yang begitu muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiao Yan akan menang dalam seleksi ini, seorang penatua menghela nafas. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Aliansi ini mungkin melanggar peraturan Pil Tower, tapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Aula jiwa sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal agar Pil Tower dapat bertahan. Penatua pertama terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Aturan menara, hanya akan ada aturan jika menara itu ada. Bahkan jika menaranya lenyap, apa gunanya membicarakan peraturan apapun? Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut tetua pertama. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah badai menyebar, ruang yang runtuh mulai pulih secara bertahap. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai mereda. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak mampu menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Tubuh Xiao Yan yang tegang perlahan mengendur saat dia merasakan badai menghilang di langit. Dia mengepalkan tangannya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan petir iblis hitam agak melebihi ekspektasinya. Dari kontaknya dengan boneka itu sebelumnya, Xiao Yan mengerti bahwa nasibnya tidak akan lebih baik daripada 5 boneka iblis langit seandainya dia tidak maju ke kelas Bansheng. Apakah ini pil petir yang tertarik dengan pil harta karun tingkat 9? Itu memang kuat. Xiao Yan memuji dalam hati. Namun, petir iblis hitam ini tidak ada dalam jumlah besar meski memiliki kekuatan yang mengejutkan.
Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam berhamburan. Cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh besarnya. Gelombang energi yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Boom! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api itu mengeluarkan raungan. Tubuhnya yang sangat besar meledak di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh naga api setelah meledak. Sinar cahaya ini terbang menuju langit, keluar dari api yang menjebaknya. Mencoba melarikan diri? Namun, Xiao Yan tertawa keras saat cahaya ini padam. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan cara seperti hantu. Tangannya yang besar meraih cahaya itu. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiao Yan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakar besarnya disertai angin kencang saat menghantam Xiao Yan. Boom! Binatang buas besar itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan setelah bentrokan itu. Tubuhnya yang besar dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi muncul dari tubuh binatang besar itu ketika melihat Xiao Yan bergegas mendekat. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat terkejut karena Xiao Yan yang lain muncul di langit. Menarik, apakah ini pil harta karun tingkat 9? Ia benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika pil harta karun tingkat 9 ini dibiarkan melarikan diri, itu mungkin akan menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin terjadi adalah beberapa ahli lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap dan mengkonsumsinya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki kecerdasan, kekuatannya tidak dapat bertarung melawan ahli seperti Xiao Yan. Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiao Yan jelas tidak mengetahui bahasa manusia. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengaum pada Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan para Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta karun tingkat 9. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit takjub saat melihat pil obat tersebut berubah menjadi wujud manusia. Haha, anak kecil ini sebenarnya sudah berhasil memurnikannya, tapi aku penasaran pil obat apa itu. Tidak mungkin untuk memurnikan pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah dimurnikan Xiao Yan. Satu-satunya hal yang bisa dia tangkap adalah sedikit aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini jauh lebih kuat daripada pil bodhisattva. Xiao Yan tidak terjerat dengan pil harta karun tingkat 9 di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekankan tangannya ke dahinya. Tubuh pil harta karun tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat bulat seukuran mata naga zamrud. Pil obat itu tetap tergantung di telapak tangan Xiao Yan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum memenuhi lingkungan sekitar. Sekilas, ia memiliki penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan mulai turun perlahan dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik ke wajah kemarahan iblis tua Hou yang bergejolak. Pada saat ini, iblis Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya. Dia pasti kalah dari Xiao Yan. Maukah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian sempurnakan? Seorang tetua tertawa setelah melihat Xiao Yan mendarat di tanah. Pil misterius tenang iblis api, pil obat tingkat 99 warna. Jika seseorang yang mempraktikkan afinitas api Douki mengkonsumsinya, ada kemungkinan Douki seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Iblis tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar mengandung rasa bangga. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, kemampuan untuk menyempurnakan pil misterius tenang iblis api membuktikan kemampuannya. Pil obat yang dapat mengubah Douki seseorang bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh semua orang. Xiao Yan,
Bagaimana denganmu? Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan, pil pengembalian bodhisattva hebat, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan kemungkinan yang diberikan pil bodhisattva untuk menembus kelas Ban Sheng 2 kali lebih besar. 2 kali lebih banyak? Bagaimana mungkin? Penjelasan Xiao Yan langsung mengundang banyak seruan. Oh! Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah tetua pertama itu sedikit berubah. Menerobos ke kelas Ban Sheng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Do Uzun. Banyak pakar terkemuka yang masih terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal untuk melangkah ke level berikutnya bahkan di akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah para Do Uzun puncak itu akan menjadi gila karena pil bodhisattva. Pil bodhisattva yang asli memiliki peluang sukses hampir 20%. Sekarang peluang keberhasilan meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilan meningkat hingga lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya dengan satu pil pengembalian bodhisattva agung akan memberikan puncak Do Uzun dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini tersebar, mata banyak puncak Do Uzun akan berubah menjadi merah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke pavilion bintang jatuh dan meminta pil ini. Pil pengembalian bodhisattva hebat ini dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari pil bodhisattva. Itu adalah pil obat yang dipahami Xiao Yan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon bodhisattva. Pil obat ini hanya dapat dimurnikan oleh Xiao Yan karena ia memiliki api surgawi dan pernah diperkuat oleh hati bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, mustahil untuk meningkatkan efek pil bodhisattva hingga tingkat yang menakutkan. Satu-satunya aspek yang disayangkan adalah pil kembalinya bodhisattva agung ini perlu disempurnakan dengan benih bodhisattva sebagai bahan utamanya. Xiao Yan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami di tangannya. Xiao Yan, kamu harus tahu bahwa klaim palsu apapun saat ini akan membuatmu didiskualifikasi. Seorang tetua ragu-ragu sejenak sebelum memberitahu Xiao Yan. Elder, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menanggung konsekuensi dari setiap klaim palsu. Xiao Yan tertawa dengan suara lemah. Beberapa sesepuh saling bertukar pandang setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala perlahan. Kalau begitu, penatua pertama yang berpakaian linen melirik Xiao Yan saat dia akhirnya berbicara. Tingkat pil pengembalian bodhisattva agung telah melampaui pil misterius tenang iblis api. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiao Yan. Wajah iblis tua Hou berubah menjadi campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan mereka selama puluhan tahun, namun kenyataan kejam mengajarkan kepadanya bahwa bahkan murid Yao Lao pun dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan penyempurnaan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum sambil memberi selamat kepada Yao Lao. Orang tua, kamu telah mengajar murid yang luar biasa. Xiao Yan ini sepertinya sudah melampauimu, kan? Senyuman di wajah Yao Lao membentang lebar saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekelilingnya. Penampilan Xiao Yan hari ini membuatnya merasa lebih bangga dibandingkan jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai usianya, karakter kompetitifnya akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia dalam merawat murid ketika seseorang mewariskan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh prestasi seperti itu, secara alami seseorang akan merasa sangat puas sebagai gurunya. Hah! Iblis tua Hou merasa sedih saat melihat wajah Yao Lao yang tersenyum. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Tetua pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Wajah lamanya menunjukkan senyuman tipis. Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di dataran tengah. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam istilah douki atau alkimia, Xiao Yan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Xiao Yan, kamu akan menjadi penatua menara pil kecil di masa depan. Kamu dan Yao Chen harus mengikutiku. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda sampaikan kepada kami. Xiao Yan bersukacita dalam hatinya setelah mendengar kata-kata tetua pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengangguk.
Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi tersebut. Jika bukan karena pemungutan suara yang krusial, dia tidak akan tertarik bersaing dengan orang-orang tua ini. Penatua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiao Yan dengan wajah penuh senyuman. Mereka melihat ke belakang kelompok tetua pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Hal-hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi tersebut kemungkinan besar akan berhasil. 10 tetua, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang pertemuan kecil di dalam menara pil kecil. Xiao Yan dan Yao Lao juga menemukan tempat duduk di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka tertuju pada tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Pil Tower selalu netral. Ia tidak memihak faksi manapun. Ini bisa dianggap sebagai peraturan menara pil. Suara tenang tetua pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak sesepuh yang menyatakan penolakan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pil Tower dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Pil Tower. Penatua pertama, seseorang tidak bisa berkata seperti ini. Aula Jiwa telah menangkap banyak sekali alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melakukannya secara rahasia, banyak informasi yang tersebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Pil Tower memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Pil Tower belum bereaksi kuat terhadap perilaku Hall of Souls yang tidak terkendali dan sembrono. Jika hal ini terus berlanjut, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Pil Tower akan kehilangan penghargaannya. Pada saat itu, tanah suci, ini hanya ada dalam nama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Terlebih lagi, setelah Pil Tower kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara Pil Tower dan faksi biasa? Kata-kata Xiao yang tidak terlalu sopan dan tidak memberikan wajah apapun kepada semua orang yang hadir. Mereka sangat belak-belakan ketika dia menyatakan situasi menara pil saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara para tetua yang bertele-tele saat mereka mencoba untuk menjaga peraturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memang mempunyai dampak yang cukup besar. Ekspresi beberapa tetua mungkin tampak jelek, tapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang terlihat dari kerutan di dahi mereka. Kecepatan aula jiwa mengumpulkan jiwa telah meningkat lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Pil Tower masih tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Para alkemis ini mungkin menanggung teror pada awalnya, tapi hati mereka pasti akan mendingin seiring berjalannya waktu. Begitu mereka mengetahui bahwa menara pil ini, yang dianggap sebagai tanah suci di dalam hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa ada di antara mereka yang menganggap menara pil sebagai tempat suci yang tidak dapat dilanggar. Tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin menjadi terdiam karena kata-kata Xiao Yan. Saat itulah dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya unggul dalam hal douki dan kehalusan obat, bahkan kata-katanya juga tajam. Haha, anak muda cenderung sedikit sombong. Penatua pertama, mohon maafkan dia jika dia telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, saat ini, kamu dapat dianggap sebagai penatua menara pil kecil. Dalam hal ini, terdapat suara mayoritas yang mendukung aliansi tersebut. Meskipun saya adalah penatua pertama, saya harus mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Anda telah berhasil kali ini. Terima kasih, penatua pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih menampakkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab. Pil Tower adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal membuat Pil Tower berpartisipasi, kekuatan aliansi hanya akan setengah bahkan jika terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berupaya keras agar aliansinya berhasil. Untungnya, upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Aula Jiwa memang merupakan musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum mampu secara tegas terlibat dalam perang berdarah dengan mereka.
Kerugian yang akan kita derita akan lebih besar jika kita melakukan hal tersebut. Penatua pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Aula Jiwa menjadi lebih arogan. Kita bisa saja menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Aula Jiwa. Jika Aula Jiwa tidak tahu bagaimana menahan diri, baik Piltover dan saya hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti yang terakhir kali. Elder pertama, Anda dapat yakin bahwa Piltover tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyuman muncul di wajah tetua pertama setelah mendengar kata-kata penghiburan dari Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? Tetua pertama, silakan datang ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Paviliun Bintang Jatuh, Lembah Api Membakar, dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi. Jawab Xiao Yan. Oh, bahkan Sekte Bunga dan Lembah Api Membakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Haha, sepertinya kamu benar-benar merencanakan sesuatu yang cukup besar. Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka dapat merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Aula Jiwa tidak akan berani meremehkannya. Ya, saya pribadi akan menuju ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Tetua pertama tersenyum sambil melihat seringai yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa disadari menjadi sedikit lebih hangat. Aula Jiwa, akankah dendam kita saat itu terselesaikan sepenuhnya? Xiao Yan dan Yao Lao tinggal selama 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah Piltover kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas kembali ke Paviliun Bintang Jatuh tanpa henti. Sebagai tuan rumah, Paviliun Bintang Jatuh harus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Paviliun Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Paviliun Bintang Jatuh menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Paviliun Bintang Jatuh mencakup radius 500 km di sekitar alam bintang. Gerakan sekecil apapun akan ditangkap oleh mata-mata dari Paviliun Bintang Jatuh. Awan masih menyelimuti gunung tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Cailin, dan anggota kelompok lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu menuju alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah perlahan-lahan naik ke atas kepala mereka seiring berjalannya waktu. Astaga! Suara deru angin tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah orang pertama yang mendeteksi suara ini. Kepala mereka terayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok lampu menyerbu ke arah mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kali kilatan cahaya. Cahaya itu akhirnya menghilang, menampakkan sekelompok sosok cantik. Para anggota Sekte Bunga adalah orang pertama yang bergegas. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan kelompok dari Sekte Bunga ini sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar darinya. Ban Sheng tingkat menengah dan Ban Sheng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan oleh Sekte Bunga memang sangat kuat. Haha, Periking dan Perihua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Yao Lao tersenyum dan dengan keras menyapa kedua wanita ini. Kelompok di langit berangsur-angsur turun sebelum mendarat dalam jarak dekat di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik berjubah istana hijau menatap Yao Lao dengan mata yang rumit sambil berkata dengan lembut, kamu akhirnya berubah menjadi lelaki tua setelah tidak berkunjung selama bertahun-tahun. Yao Lao tanpa sadar merasa sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Xuan Yi terlihat seperti ini setiap kali dia melihat ke arah Yao Lao. Sepertinya guru itu tampan dan menarik saat itu. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Ini Paviliun Bintang Jatuh? Itu memang membanggakan suasana sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di alun-alun gunung ini. Cahaya menyebar sebelum menampakkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Terlebih lagi,
Aura menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat lelaki tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum sambil menatap lelaki tua berambut merah itu. Orang ini kemungkinan besar adalah leluhur Hou Yun dari lembah api membakar. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit muram saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui akal sehatnya, dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai level Dou Sheng bintang 1. Terlebih lagi, orang ini sedikit lebih kuat darinya. Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah. Lembah api membakar berada di tingkat 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Dou Sheng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan sekte langit mendalam atau sekte bunga. Namun, jelas bahwa mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Yao tua, tidak disangka kamu, orang tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa keras di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Hou Er saat mereka turun perlahan. Selanjutnya, dia menatap Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu sebenarnya telah mencapai kelas Dou Sheng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia mengenal leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos kelas Dou Sheng. Aku benar-benar orang dengan kehidupan yang buruk dibandingkan dengan pemuda di belakangmu itu. Leluhur Hun Yun mengerutkan bibirnya. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara. Junior ini, Xiao Yan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyapa para tamu. Kamu adalah Xiao Yan itu? Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Hou Erku, mata leluhur Hou Yun mengamati Xiao Yan sebelum mengangguk puas. Anda. Wajah Tang Hou Er memerah setelah dia mendengar leluhurnya, Hou Yun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, namun dia hanya bisa mengatupkan giginya karena harus memberikan wajah pada lelaki tua itu. Matanya menatap tajam ke punggungnya. Xiao Yan sedikit malu dengan perkataan leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak memberikan jawaban. Dari pil tawar juga akan tiba. Hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena perkataan leluhur Hou Yun. Matanya beralih ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Tokoh-tokoh ini adalah kelompok tetua pertama dan Xuan Kongzi. Hah? Iblis tua Lin, bahkan kamu, orang tua yang tidak pernah mati, telah datang ke sini? Kejutan langsung terlintas di wajah leluhur Huo Yun ketika dia melihat tetua pertama menara pil muncul. Mengapa? Iblis tua Hou Yun, jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang boleh datang. Tetua pertama sedikit tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Haha, karena semua orang hadir, silakan masuk ke aula untuk mendiskusikan aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke paviliun utama paviliun bintang jatuh. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di aula besar di dalam paviliun utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami muka dengan tiba secara pribadi di paviliun bintang jatuh kami. Semua orang harus menyadari masalah ini hari ini, mata Yao Lao menyapu aula besar. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata, saya yakin semua orang mengetahui tindakan aula jiwa. Pil Tower telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis mati di tangan aula jiwa. Perambahan sekte langit yang mendalam pada sekte bunga selama bertahun-tahun memiliki bayangan aula jiwa di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun membentuk permusuhan dengan aula jiwa, tetapi akhirnya bertahan karena dia takut dengan kekuatan aula jiwa. Yao Lao sangat menyadari dendam yang dibentuk oleh ketiga faksi ini dengan aula jiwa. Bahkan Xiao Yan belum pernah mendengar tentang dendam lamanya. Beberapa waktu sebelumnya, sekte langit yang mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan aliansi sungai mendalam untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh milikku. Bayangan aula jiwa juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiao Yan dan saya sangat berselisih dengan aula jiwa. Oleh karena itu, aliansi ini karena kita semua memiliki musuh yang sama. Semua orang yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya saat mendengar perkataan Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil,
Tapi menurutku campur tangan dalam urusan internal faksi lain tidak akan terjadi setelah bergabung dengan aliansi, bukan? Leluhur Hou-yun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan syarat yang setara. Setiap kelompok setara. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk mencampuri urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan serius. Ekspresi semua orang menjadi rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari sebuah aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Mereka tidak hanya akan gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, namun akibatnya mereka juga akan semakin menjauh. Aliansi ini tidak akan tercipta dengan pembatasan yang terlalu keras, namun salah satu pembatasan tersebut adalah beberapa faksi kita akan menyerang dan bertahan bersama. Semua orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tidak satu pun dari kita akan mampu melawan aula jiwa dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa berhasil, penatua pertama menara pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini aliansi, harus ada ketua aliansi. Kalau tidak mungkin semua orang bisa mengambil keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari sekte bunga bertanya dengan suara lemah. Aula besar menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini sedikit sensitif dan penting. Karena aliansi yang saya sarankan, meminta saya untuk memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga kelompok Anda harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao mengabaikan pemikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk membuat Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semuanya tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga kelompok lainnya akan menduduki tiga posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat ketiga wakil ketua aliansi ini sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang ketua aliansi yang mengeluarkan perintah secara paksa. Xiao Yan tertawa. Posisi ketua haruslah orang yang memiliki kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou-yun mungkin kuat, tetapi emosinya agak terlalu panas. Dia pasti akan menjadi impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periking ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Leluhur Hou-yun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa lembah api membakar untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Pil Tower dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi hebat serta kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dataran tengah. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari dua orang ini. Periking melanjutkan. Tetua pertama dari menara pil kecil tertegun setelah mendengar dia sedang berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas pelan, dia berkata, saya sudah terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Tidak apa-apa jika aliansi ini hanya perlu menempel pada area tertentu, namun aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang lanjut usia menjadi ketua aliansi, kemungkinan besar aku akan membuatnya mati. Yao Chen harus mengambil posisi ketua aliansi ini. Periking tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao sambil berkata, karena kasusnya seperti ini, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Yao Lao tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak melakukan perlawanan apapun saat dia berkata, karena semua orang mempercayai saya, untuk sementara saya akan mengambil alih posisi ketua aliansi ini. Aku akan menyerahkannya jika ada orang yang lebih cocok muncul. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berada di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini.
Aliansi pada akhirnya harus mempunyai nama. Hanya dengan cara ini setiap orang akan merasa memiliki. Menurutmu nama apa yang cocok untuk aliansi ini? Jika seseorang ingin memilih nama, tentu ia harus memilih nama yang agung dan perkasa. Nama kecil yang remeh hanya akan menjadi lelucon. Leluhur Hou-yun sepertinya tertarik memilih nama. Dia segera berkata, mengapa kita tidak menyebutnya aula tertinggi? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar nama ini. Nama ini. Batuk, lawan kita adalah aula jiwa. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai rumah besar. Sebut saja aula surga, tetua pertama terbatuk-batuk. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai rumah besar, rumah surga ini dapat bekerja. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Bagaimanapun, langit adalah surga. Mari kita sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kami Istana Langit. Apa yang kamu katakan? Istana Langit, menggunakan langit sebagai aula, ini sungguh megah. Leluhur Hou-yun membelai janggutnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada aula kebenaran miliknya. Haha, nama itu juga bisa digunakan, tetua pertama mengangguk dan tertawa. Yaola menyeringai ketika mendengar bahwa semua orang setuju. Karena tidak ada yang keberatan, aliansi kita akan disebut Istana Langit. Menggunakan langit sebagai rumah besar jelas lebih sombong daripada aula jiwa. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari kita minum untuk menghormati aliansi Istana Langit yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat cangkir anggur di atas meja, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya mengarah ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di seluruh aula. Istana Langit? Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Kepala balai ini? Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh tak acuh yang dikirim dari ruang terdistorsi. Aula jiwa jelas melakukan intervensi dengan mengirimkan orang ini. Apalagi orang ini menyebut dirinya kepala balai. Mungkinkah dia adalah kepala aula-aula jiwa yang sangat misterius itu? Kabut hitam terus-menerus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang sepenuhnya tertutup kabut hitam di depan semua orang. Kepala aula-aula jiwa? Mata penatua pertama dari menara pil kecil tertuju pada sosok manusia dalam kabut hitam. Tubuhnya yang sedikit bungkuk condong ke depan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara perlahan pada saat ini. Mungkin memanggilku sebagai wakil kepala balai lebih baik. Kabut hitam itu sedikit berfluktuasi sementara tawa samar terdengar. Sepertinya kamu, wakil kepala balai tidak cukup berani. Karena kamu berani menerobos ke pavilion bintang jatuh milikku, kamu harus menggunakan tubuh aslimu. Sosok ilusi, mungkinkah kamu penakut? Senyuman dingin terangkat ke sudut mulut Xiao Yan. Dengan penglihatannya, ia secara alami merasakan bahwa sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh sebenarnya. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang menyebut kepala suku ini penakut. Tawa aneh keluar dari sosok manusia di kabut hitam. Namun, pencapaianmu saat ini telah mengejutkan ketua ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Orang-orang dari aula jiwamu telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, mata Xiao Yan sedingin es saat dia berkata perlahan. Namun, jika Anda di sini hanya untuk mengucapkan omong kosong menggunakan status Anda sebagai wakil kepala aula-aula jiwa, maka sosok ilusi ini tidak perlu terus ada. Xiao Yan mulai perlahan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya pada sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan kepala suku ini ada di sini secara alami karena giok dewa kuno Toushi di tanganmu, orang dalam kabut hitam tersenyum tipis. Kabut hitam muncul di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin itu berdesir dan sebuah gambar muncul. Gambarannya adalah penjara besar dan gelap. Salah satu sel memiliki rantai warna hitam yang melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak kuyu duduk di tengah rantai. Banyaknya rantai seperti ular berbisa membatasi anggota tubuhnya.
Wajah Xiao Yan tampak garang saat dia melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Meja dan kursi di sampingnya langsung berubah menjadi debu. Hasrat membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah! Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya sementara tubuhnya gemetar. Sosok Kuyu itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu adalah ayahnya, Xiao Shan. Meskipun dia tidak bertemu ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao Yan segera merasakan perasaan familiar yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Serahkan giok Dewa Kuno Toushi kepadaku. Kalau tidak, hanya dengan berpikir saja, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian ayahmu. Orang yang ada di dalam kabut hitam sepertinya sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh Xiao Yan yang mengerikan saat dia berteriak dengan dingin. Bergerak! Ekspresi Xiao Yan begitu gelap hingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara pecah. Saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan akal sehatnya. Kedua matanya berwarna merah cerah. Hasrat membunuh yang gila muncul di benaknya. Ia meraung, menuntut agar dia mencabik-cabik orang di depannya ini menjadi puluhan ribu keping. Xiao Yan, tenanglah. Tangan halus yang sedingin es dengan lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh muncul di benaknya. Tangisan lembut khawatir terdengar di telinganya. Hati Xiao Yan sedikit bergetar setelah mendengar tangisan ini. Baru pada saat itulah dia mendapatkan kembali pemikiran rasionalnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menekan hasrat membunuh di dalam hatinya. Wajah galaknya perlahan kembali tenang seperti biasanya. Serahkan giok Dewa Kuno Toushi. Kabut di sekitar sosok kabut hitam itu berfluktuasi setelah melihat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Dia menjerit dingin dalam prosesnya. Aku khawatir jika aku benar-benar menyerahkan giok Dewa Kuno Toushi kepadamu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Mata Xiao Yan sangat gelap saat mereka menatap sosok di dalam kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna untukku. Bawalah ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan giok Dewa Kuno Toushi. Kalau tidak, aku hanya akan mengabaikan semua ancamanmu. Giok kuno di tanganku bisa merasakan jika ayahku masih hidup. Jika kehilangan kontak, saya akan menyerahkannya ke klanku. Pada saat itu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu giok kuno. Sosok manusia dalam kabut hitam itu dengan dingin tertawa mendengar kata-kata ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Wajahnya sekali lagi kembali tenang seperti biasanya. Dia tidak tahu mengapa Aula Jiwa sangat ingin mendapatkan giok Dewa Kuno Toushi. Terlepas dari alasan sebenarnya, batu giok kuno adalah jimat yang melindungi kehidupan ayahnya. Aula Jiwa tidak akan berani mengambil nyawa ayahnya selama batu giok kuno itu ada. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerahkan batu giok kuno itu sebelum dia bisa menjamin keselamatan Xiao Shan. Ada kemungkinan besar bahwa Aula Jiwa akan benar-benar merenggut nyawa ayahnya saat dia menyerahkannya. Hehe, orang yang kejam. Memang seperti yang disebutkan Tianzun pertama. Metode seperti itu tidak akan berhasil melawanmu. Saat Xiao Yan kembali tenang, sosok manusia dalam kabut hitam memahami bahwa skema ini tidak banyak berpengaruh. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia berkata, jika kamu tidak berani memperlihatkan tubuh aslimu, kamu bisa tersesat sekarang. Xiao Yan, kamu harus berhenti bersikap arogan di depan kepala suku ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan Aula Jiwa saya hanya dengan mendirikan apa yang disebut Aliansi Istana Langit? Ceka-ceka, tunggu saja. Setelah kalian semua menyadari kekuatan Aula Jiwaku, secara alami kalian akan melepaskan semua harapan. Sosok manusia dalam kabut hitam itu dengan anehnya tertawa. Adapun Menara Pil, Aula Jiwa kami biasanya akan memberikan kamu menghadapinya, tapi kamu sudah menyerah, jadi jangan salahkan Aula Jiwaku karena kejam. Secara kebetulan, kami telah lama mengincar para alkemis di Pil Tower Anda. Saya juga akan menyarankan Sekte Bunga dan Lembah Api Membakar untuk tidak terlibat secara sembarangan dalam kekacauan ini. Kalau tidak, akan sangat terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal ketika faksimu hancur. Apakah kamu bisa menelan Pil Towerku akan bergantung pada seberapa keras gigimu? Tetua pertama tertawa dingin. Periking dan leluhur Houyun menyipitkan mata, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Mata Xiao yang gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia di kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan mengepalkan tangannya, beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku akan membunuh setiap bajingan dari Aula Jiwa dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang dalam kabut hitam itu segera runtuh dengan ledakan saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan yang menakutkan memecahkan ruang itu sendiri. Di saat yang sama, orang dalam kabut hitam itu langsung berubah menjadi bukan apa-apa. Ceka-ceka, bocah yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hunku. Anda, seorang Dousheng bintang 1, benar-benar tidak mengetahui batas kemampuan Anda. Haha, ketua ini akan menunggu hari itu tiba. Selama kamu berani datang, aku pribadi akan membunuhmu. Tawa aneh bergema di aula besar setelah sosok manusia di kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya aliansi kita sudah lama ditemukan oleh Aula Jiwa. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara sambil melihat aula perlahan menjadi sunyi. Aliansi ini pasti menyebabkan Aula Jiwa merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakter mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Apakah ada yang pernah mendengar tentang wakil kepala aula dari Aula Jiwa sebelumnya? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ada banyak ahli dalam klan Hun. Wakil kepala aula ini mungkin adalah ahli dari dalam klan Hun, leluhur Hou Yun mengerutkan kening dan tertawa dingin. Namun, kekuatan orang ini paling banyak adalah Dousheng bintang 3. Jika tidak akan ada bayangan yang datang hari ini. Sebaliknya, itu adalah orang sungguhan. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin bisa mengalahkan kita semua. Xiao Yan sedikit mengangguk. Wakil kepala aula sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi telah diselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terakhir? Mata Xiao Yan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. Aula Jiwa adalah musuh kuat aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan secara publik, Aula Jiwa pasti tidak akan tetap tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Penatua pertama Menara Pil, leluhur Hou Yun, Peri King, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk merasa takut hingga berubah pikiran karena wakil kepala Aula Jiwa mengancam mereka. Karena kasusnya seperti ini, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara masing-masing faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Iya. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi pun terbentuk. Kemungkinan Aula Jiwa akan memberikan tanggapan formal terhadap aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Jangan menunda lagi. Kami sekarang akan kembali dan membangun lubang cacing. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri bersama kelompok Yao Lao dan menyuruh mereka pergi. Matanya melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan mereka yang hadir. Mereka semua merasakan badai mendekat. Dataran tengah, yang relatif tenang selama bertahun-tahun, kemungkinan besar akan hidup kembali.